Ngofams. Welcome back to Ngobam Season 4 episode 1 Bareng aku Ayah dan aku Erika. Nah, hari ini kita berdua bakal nemenin weekend kalian nih. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak sih aku tuh sebenarnya deg-degan banget tahu nge-host hari ini tuh. Deg-degan kenapa nih, Ay? Deg-degan yang apa nih? Excited atau apa gitu? Iya, aku deg-degan yang excited, sedikit cemas mungkin ya, karena seperti yang kita tahu ini pertama kalinya untuk nge-host di acara Ngobams ini. Gitu sih, Oh, emang kenapa sih kok deg-degan gitu, Ay? Emang hari ini tuh kita ngobrolin apa sih? Hari ini tuh kita bakalan ngebahas topik-topik yang ini tuh deket banget sama kita. Tentunya di acara kita ini, di Ngobams, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Ngobams itu merupakan ngobrol bareng mahasiswa yang merupakan persembahan spesial dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana yang diketuai oleh Divisi Hubungan Masyarakat atau Divisi Humas. Gitu sih, Ih, keren banget ya. Jadi kita bakal ngobrolin topik-topik tentang psikologi, tapi tetap dibalut dengan santai gitu nggak sih, Ay? Bener banget. Nah, di episode perdana di season 4 kita ini tuh kita bakal ngebahas topik yang kayaknya aku, kamu relate, dan teman-teman yang nonton mungkin juga relate juga Iya, nih. betul. Ini topik yang kayak, aduh kayaknya semua orang ngerasain deh. Kayak nggak ada yang nggak ngerasain tentang hal ini, aku yakin. Apalagi di usia-usia kayak kita ini, usia-usia awal dewasa mungkin bisa dibilang. Jadi apa Ay judulnya? Kita bacain bareng-bareng aja kali ya tema hari ini. 1, 2, 3. Harus sukses di usia muda. Aduh, kayaknya berat banget nggak sih Ay ini topiknya? Bener banget. Maka dari itu, hari ini tuh kita nggak akan ngebahas berdua aja, Kita bakal ngedatangi bintang tamu yang bakal ngebimbing dan juga memberi insight baru ke kita-kita. Wah, kalau ngomongin bintang tamu nih dengan topik yang udah seberat ini, kayaknya udah pasti kita datengin bintang tamu yang benar-benar ini ya, kredibel di bidangnya. Bener banget, hari ini kita bakal ngedatangi narasumber spesial banget yang memang bakal membantu kita mengurangi rasa cemas kita tentang tema besar kita hari ini. Oke, mungkin kita bisa sambut bareng-bareng kali ya? Boleh. Nah, mungkin teman-teman di rumahnya udah pada gak sabar gak sih buat tahu siapa sih narasumber hebat kita hari ini. Mungkin boleh deh bareng-bareng kita sambut bersama Ibu Bintari. Selamat datang kembali di Mercu Buana, Ibu. Siap. Alumni tahun berapa nih ya? 2012 S2-nya selesai tuh. Udah lama banget ya? Iya, udah lama banget berarti. 13 tahun yang lalu. Iya, betul. Iya. Kelihatan tua kan ya? Masih muda-muda. Oke. Ibu mungkin boleh diceritain karena mungkin teman-teman yang Oke. nonton ini masih pada belum kenal. Oke. Bisa diceritakan backgroundnya sedikit Ibu? Boleh. Saya dulu S1-nya ngambil di Universitas Wangsa Manggala. Saya ngambil Fakultas Psikologi karena waktu itu, mungkin sampai sekarang ya, Fakultas Psikologi di Universitas Wangsa Manggala yang sekarang Universitas Mercu Buana adalah nomor 1 Fakultas Psikologi swasta terbaik di DIY dan sekitarnya. Dan kebetulan dulu kan ada program beasiswa tuh, karena S2-nya dulu kan waktu saya lulus S1 itu merupakan program yang baru. Terus banyak banget nih beasiswa yang ditawarkan, salah satunya adalah beasiswa untuk mahasiswa yang cum laude dan summa cum laude. Dan saya masuk ke dalamnya dan akhirnya langsung saya ngambil S2 di sini dan ya udah ambil magister profesi psikologi. Saya ngambil industri dan minornya saya ngambil klinis. Itu sih. Berarti dari mulai S1 sampai S2-nya di sini ya? Iya. Kebetulan dulu kan S1 selesai langsung bekerja tuh. Terus ya udah sambil kerja sambil kuliah di sini. Udah sampai sekarang. Berarti di sini tuh emang bagus sih ya? Banget, terutama linknya kali ya. Jadi alumni rata-rata terserap di pasar kerja karena memang kalau dari segi kualitas nggak diragukan lagi ya. Karena kebetulan kan saya juga bergerak di bidang rekrutmen gitu. Kalau
kualitas lulusan kita emang nggak kaleng-kaleng. Karena tenaga pengajarnya juga dong, banyak profesornya, kemudian banyak doktornya, praktisi juga banyak banget. Gitu sih. Berarti teman-teman yang mau masuk Menteri Buana nih nggak wajib dan nggak boleh insecure ya. Seringkali kalau anak-anak dari Mercu itu salah satu kelemahannya adalah insecure. Kenapa insecure? Secara kapasitas melampaui yang lain, kemudian dari segi banyak hal, banyak segi kita menang banyak gitu istilahnya. Mungkin kan Ibu udah ceritain mengenai backgroundnya sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman udah punya gambaran Ibu ini siapa dan paling dekat juga dengan Mercu tentunya karena udah disinggung bahwa beliau adalah alumni. Jadi mungkin kita bisa masuk ke segmen pertama. Siap, boleh. Mbak Aya, Silakan Mbak Aya. Kayak yang kita sering dengar nih Bu, dari orang-orang, dari teman, gitu, dari sosial media apalagi yang nggak sih sekarang. Kalau ternyata tuh ekspektasi keluarga tuh sering banget menjadi beban yang mungkin memupuk di pundak kita nih gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya seberapa besar sih pengaruh ekspektasi keluarga itu dalam membentuk tekanan untuk sukses di usia muda ini? Aduh. Sebelumnya perlu saya luruskan nih karena saya udah jadi orang tua nih ya. Jadi orang tua yang punya ekspektasi, punya harapan terhadap anaknya itu sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman yang sering orang tua lupa adalah ekspektasi atau harapan pada anak ini harusnya realistis. Yang kedua harus diimbangi dengan support yang baik juga. Karena seringkali banyak orang tua yang banyak memberikan banyak tanggung jawab untuk anaknya, tapi di satu sisi itu sering nggak sinkron dengan apa yang mereka berikan pada anaknya gitu. Jadi seringkali mereka tidak support atau mungkin tidak realistis dengan kapasitas anaknya gitu. Jadi sebenarnya memang harapan keluarga itu wajib ya, harus ada, karena nggak mana sih orang tua yang nggak punya harapan pada anaknya, tentunya punya harapan setinggi-tingginya. Tapi itu tadi, satu, harapan harus realistis, ekspektasi harus realistis. Yang kedua, orang tua pun harus menjadi the first supporting system gitu sih. Jadi kalau seberapa besar anak dalam menghadapi tekanan atau ekspektasi dari orang tua, sebenarnya tergantung orang tua juga sih, seperti apa. Cuman satu hal yang perlu saya sampaikan nih buat adik-adik yang masih usia remaja atau mahasiswa, please, sadari bahwa ketika orang tua memberikan beberapa tanggung jawab buat kamu, itu artinya orang tua benar-benar percaya. Orang tua benar-benar ingin kalian sukses. Jadi coba mindsetnya dirubah. Kalau biasanya kan anak-anak Gen Z sukanya playing victim ya, suka playing victim. Orang tua aku terlalu membebani aku, jadi mengganggu mental health aku. Padahal enggak. Mereka sebenarnya punya ekspektasi buat kamu lebih sukses nantinya dibandingkan dengan mereka. Dan coba mindsetnya dirubah dulu. Jadi selalu melihat celah positif di antara hal-hal yang menurut kalian negatif gitu sih. Jadi merubah mindset dulu. Karena anak-anak Gen Z kan identik dengan, meskipun nanti mungkin nggak setuju banyak ya, identik dengan satu, kemanjaan, yang kedua dengan hal-hal yang bersifat instan, bener kan? Betul, karena kita datang dari zaman yang serba ada, serba cepat ya. Iya lagi. Bener. Memang psikologi kuncinya iya lagi. Bener. Jadi kuncinya itu sih, jadi merubah mindset dulu, kemudian yang kedua adalah coba menormalisasi bahwa orang tua itu pasti memiliki harapan yang baik terhadap anaknya. Karena mana sih orang tua yang nggak kepengen anaknya hidup enak. Oke, gitu. Lanjutnya tuh mungkin tadi udah disinggung bahwa di era sekarang itu kayak sebagian hidup kita kayak mungkin banyak dari kehidupan kita tuh kita habiskan di media sosial. Iya benar. Kayak scroll media sosial dan nanti ketemu kayak konten-konten yang brandingannya kayak usia 20 tahun udah jadi CEO. Iya lagi. Terus usia muda udah punya bisnis apa PI gitu-gitu. Kalau ini yang di TikTok ya rame waktu tahun lalu nggak sih? 1 miliar pertamaku di usia 20 tahun saya ya kan. Ngeselin. Itu kan jadi bikin tekanan ya Bu. Menurut Ibu nih, media sosial kan sering menunjukkan hal-hal seperti itu tadi, kesuksesan orang lain. Benar. Itu tuh ada nggak sih Bu dampaknya terhadap mental anak muda yang masih berjuang merintis itu? Pasti ada dong ya. Apalagi anak-anak sekarang itu banyak menggunakan waktunya untuk melakukan screen time. Itu dia yang selalu saya tekankan juga ketika saya mengisi kelas di remaja gitu. Sebenarnya yang bisa menghindar adalah diri sendiri nggak sih? Karena di dunia ini ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bisa mengelola diri.
Termasuk salah satunya adalah menyisihkan sebagian waktu untuk screen time. Jadi kita mau mager dengan scrolling itu pilihan sih kalau menurut Bu Bin ya. Jadi kalau menurut saya anak muda sekarang itu yang perlu dibenahi adalah kontrol diri dan manajemen dirinya, self managementnya dan self controlnya gitu. Karena rata-rata kalau udah mager, kalau udah diem aja, kalau udah gabut gitu, bawaannya jadi males ya. Jadi yang bisa mengendalikan siapa? Diri sendiri. Jadi memang yang harus diperbaiki apa ya? Diri sendiri. Oke, self managementnya dan self controlnya ya, gitu sih. Terutama gini, kalau misalnya anak-anak sekarang kan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan yang dipegang apa sih? Handphone. Itu kalau misalnya kita dalam kondisi pagi masih bangun tidur masih belum sadar, terus kemudian pegang handphone dimana kita lihat sosial media. Kadang-kadang tubuh kita, pikiran kita, psikologis kita belum siap dong. Kadang-kadang ngelihat postingan, kok temanku bisa punya pencapaian kayak gini sih, kadang-kadang terus bikin bad mood nggak seharian. Jadi saya selalu tekankan juga, please kalau pegang sosial media, pegang handphone, ketika benar-benar pagimu udah siap. Oke ya, jadi persiapkan morning routine kamu dengan sesehat mungkin. Misalnya yang pertama ketika bangun tidur yang kalian lakukan pertama adalah sembahyang dong. Yang kedua baru melakukan banyak hal seperti misalnya tidy up dong, rapi-rapi kamar, kemudian hal-hal yang trivial, yang receh gitu, tapi sesuatu yang bergerak, yang membuat kalian merasa bahwa wah energi aku terserap untuk hal-hal yang baik nih. Jadi awali pagimu dengan hal yang produktif gitu sih. Baru nanti ketika udah mandi, udah bersiap, kamu bisa mulai buka sosial media. Jadi benar-benar kesiapan kita dalam menerima banyak hal yang mungkin kadang bikin kita jealous, kadang membuat kita cemburu gitu ya. Itu sudah bisa kita kontrol karena pagi kita sudah diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Itu teman-teman. Jadi ini termasuk tutorial ya. Iya benar. Tapi benar itu. Saya kasih tahu anakku juga gitu sih. Jadi kalau pegang sosial media benar-benar ketika badan kita, psikologis kita udah benar siap gitu. Iya, jadi emang harus dari kita yang wise banget nih Iya. sama diri kita sendiri. Iya. Dan time managementnya harus benar. Iya. Tapi berarti Bu, paparan kesuksesan yang kita lihat di sosial media itu kembali lagi kan kepada diri kita yang bisa nggak sih kita mengontrol itu atau malah membuat kita menjadi ngedown gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri nih terhadap tekanan tersebut itu tuh sebenarnya tekanan ya atau motivasi itu tekanan yang datang dari sosial media itu malah bisa memotivasi kita atau justru malah membuat kita ngerasa aduh kayaknya aku nggak pernah cukup deh, kok aku nggak pernah ada di sana gitu. Lagi-lagi balik lagi ya ke mindset ya. Seringkali kan kita ke-trigger untuk merasa tidak cukup karena melihat sesuatu hal yang ada di sosial media. Satu hal lagi, mindset lagi, balik lagi bahwa yang perlu kita tahu, sosial media adalah media untuk menampilkan hal-hal yang indah-indah aja. Betul banget. Oke, bener kan? Jadi itu yang perlu kita tanamkan karena kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indah, serba wow gitu ya. Padahal di balik itu, yuk yakini sama-sama bahwa setiap orang itu pasti punya proses yang beda-beda gitu. Jadi itu tadi tergantung dari mindset kita. Mau menjadikan itu sebagai motivasi atau menjadikan itu sebagai hal yang bikin kita justru give up. Jadi itu pilihan sendiri sih ya. Kita mau memilih itu sebagai motivasi atau sebagai sesuatu hal yang membuat kita ngelukro, itu adalah pilihan. Tapi balik lagi satu hal yaitu kesadaran kita bahwa semua orang pasti menggunakan sosial media untuk menampilkan hal-hal yang berupa pencapaian, achievement, sesuatu yang indah. Karena nggak mungkin dong orang posting nangis-nangis kecuali kalau selebgram lagi kepengen dapetin exposure yang lebih ya. Tapi kalau buat orang-orang biasanya yang indah-indah aja yang diposting. Bahkan misalnya nih kita mau posting foto aja udah kita edit sedemikian indah dong. Apalagi kehidupan yang secara keseluruhan gitu ya. Makanya yuk sadari sama-sama bahwa kehidupan di sosial media itu hanya sebagian kecil banget dari kehidupan seseorang. Jadi nggak perlu cemburu. Justru yang perlu kita rubah adalah mindset kita bahwa satu, kesuksesan seseorang itu pasti berbeda-beda dong. Yang kedua, timeline atau waktu pencapaian seseorang untuk meraih sukses itu pasti beda-beda. Yang ketiga, bentuk sukses setiap orang itu pasti beda-beda, setuju nggak? Dan yang keempat, ketika ada orang lain yang berhasil mencapai sesuatu dengan tenggat waktu tertentu dan kita belum, bukan berarti kita kalah dong ya. Kadang-kadang proses ke arah sana itu justru akan mendewasakan kita. Itu yang perlu untuk disadari sih. Berarti lagi-lagi baliknya ke mindset dong, iya. Karena anak-anak Gen Z rata-rata mindsetnya cenderung apa sih? Playing victim. Iya, playing victim Terus, mindset.
Plus mengasihani diri ya. Itu lagi. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh kayak dilelo-lelo gitu-gitu. Dilulu. Iya. Dilulu. Oke, siap. Menarik banget ya Bu tadi. Banget. Apalagi tentang rasa nggak pernah cukup. Tapi kadang ada juga kan Bu yang bilang kalau tekanan itu tuh malah bisa bikin semangat loh. Iya. Nah itu tuh gimana sih Bu cara bedain mana tekanan yang bisa memotivasi kita sama yang bikin kita malah drop? Oke. Jadi balik lagi ke mindset ya. Kalau kita melihat pencapaian orang lain itu sebagai sesuatu yang wow dan kemudian menjadikan kita termotivasi untuk doing something, itu berarti mindset kita udah benar tuh. Cuman kalau misalnya kita melihat pencapaian orang, kemudian kita, aku tuh nggak ada apa-apanya dari dibanding teman-teman yang lain, kayaknya aku yang paling payah, kayaknya aku yang paling nggak banget, nah itu yang salah tuh. Jadi balik lagi ya mindset kita bagaimana dalam menyikapi apa yang kita lihat di sosial media. Cuman satu tagline yang saya ambil dari salah satu brand lokal Indonesia, stop scrolling, start living. Artinya yuk batasi aktivitas kita di sosial media dan please doing something untuk memulai segala sesuatunya dengan lebih produktif. Gitu nggak sih? Ya pasti dong. Karena anak sekarang tuh banyak yang halu nggak sih? Yang kehidupannya di sosmed banget, sementara kalau di dunia nyata, aduh nggak banget gitu. Artinya balik yuk ke realistis, ke hal-hal yang bersifat real gitu. Karena jujur nih, saya kalau ada kerjaan luar kota, itu biasanya kan saya lebih pilih naik kereta api. Sekarang itu jarang banget ngelihat anak muda yang mau diajak ngobrol gitu ya. Jadi kayak asik dengan gadgetnya. Padahal saya berharap ketika dalam perjalanan jauh itu bisa ngobrol banyak dengan orang baru. Tapi anak sekarang itu banyak screen time-nya dan kadang-kadang tidak tahu tempat nggak sih? Iya betul, kadang berlebihan. Dan jadi apatis nggak sih? Iya. Contoh nih, kayak kemarin nih, saya waktu itu jalan-jalan sama mama mertua saya sama anak saya yang masih balita. Kita mau naik KRL ke Solo. Nah, ada beberapa anak muda nih yang cowok lagi, ada di gerbong ladies lagi. Oh gimana tuh? Terus saya minta tolong, Mas mohon maaf nih, boleh nggak saya nitip mama mertua saya? Jawabannya apa? Pura-pura nggak lihat tuh, pura-pura nggak dengar. Artinya apa? Anak sekarang cenderung sibuk dengan handphonenya, tanpa peduli dengan beberapa hal yang itu sesuatu yang basically banget sebagai manusia gitu. Memperhatikan lingkungan. Iya, padahal nih satu pesan buat adik-adik yang nonton ini ya. Ketika kalian sedang mempersiapkan karir, bukan cuma secara kognitif aja, tapi secara personality, secara karakter, kamu harus bagus. Terutama tadi itu rasa tanggap. Kemudian yang kedua adalah unggah-ungguh. Itu wajib banget kalian harus punya. Yang ketiga kamu harus ngerti banget bagaimana basic sebagai seorang manusia yang punya adab gitu ya. Terutama untuk 4 kata aja nih, terima kasih, tolong, permisi, maaf. Ini aduh nggak banget, anak sekarang ini pelit banget gitu. Baru tadi malam saya ngisi acara dan waktu saya duduk bersama salah satu pejabat gitu di kota, beberapa anak lewat dong. Panitia dan permisi juga enggak. Padahal kita udah tua-tua, sementara mereka masih yang anak-anak Gen Z gitu. Terus akhirnya ya udah waktu acara berlangsung saya tekankan, Dek, tolong dong kalau misalnya kalian ingin sukses, apalagi kalian menjadi pelajar-pelajar yang terpilih, tolong terapkan hal-hal yang basicnya sebagai manusia yang berkarakter mulia gitu, karena itu penentu suksesnya. Jadi jangan galau mulu ya, tapi kalian harus belajar banyak dari hal-hal yang receh, hal-hal yang trivial dari kehidupan sehari-hari, gitu sih. Jadi memang lebih banyak kayak taruh attention ke Iya. kehidupan nyata. Banget, please. Stop scrolling, start living. Mungkin teman-teman tadi ada yang kurang ini sama unggah-ungguh, itu apa sih unggah-ungguh itu kalau bahasa Indonesia itu etika. Iya. Sopan santun. Sopan santun, bener. Tata krama. Iya. Bener Jangan lagi. lupa teman-teman. Oke, kalau kita ngomongin soal ngejar kesuksesan nih, karena ngejar kesuksesan itu kadang sebenarnya kita tuh nggak tahu ya dalam hidup itu lagi lomba sama siapa sih sebenarnya ya. Oke. Nah, terkadang ini kita tuh suka ngalamin kalau diri kita ini nggak baik-baik aja loh karena terlalu mengejar itu. Nah, ini sebenarnya kapan sih kita tuh tahu kalau ternyata kita sudah ngalami yang namanya burnout akibat terlalu mengejar kesuksesan ini? Lelah fisik mental ya. Oke. Nah, satu hal dulu perlu saya sampaikan nih, Dek, dalam hidup kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, tapi dalam hidup itu kita sedang berlomba dengan diri sendiri. Artinya hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu sih.
Dan dua, sukses setiap orang tuh beda-beda banget takarannya, sangat berbeda. Contohnya adalah, nih cerita nih dikit curhat ya. Teman-teman satu angkatan saya itu banyak yang mereka berkarir di kota besar gitu, Jakarta, Surabaya, Medan, bahkan ada beberapa yang di luar negeri gitu. Cuman kalau buat saya sendiri nih, sukses adalah ketika saya bisa satu dekat dengan orang tua, yang kedua saya bisa setiap saat bisa nengokin ibu saya, tapi yang ketiga saya punya penghasilan yang bisa mengcover kebutuhan saya dan keluarga gitu sih. Tapi teman saya kan punya value yang beda dong. Oh, saya kepengen berkembang karena orang tuaku udah misalnya udah nggak ada, adik-adikku juga mereka udah punya karir sendiri, yaitu setiap orang berbeda. Yang jelas yang perlu kita review sama-sama adalah sudahkah kita lebih baik dari hari ke hari, itu sih. Dan apa tadi ciri burnout? Iya, gimana kita sudah tahu bahwa kita nih ternyata burnout, kan terkadang kita terlalu lalai sama diri sendiri, kayak sebenarnya kamu tuh udah sudah gitu, tapi kita ngerasa kayak aku belum gitu. Aku kurang bagus. Iya. Oke. Kuncinya adalah satu, sabar dan syukur. Iya nggak sih? Sabar dan syukur. Jadi kadang-kadang apa yang kita capai itu belum bisa memuaskan ego kita. Jadi misalnya nih, pengen deh gaji 10 juta, begitu sudah sampai di titik itu, pengen di 20 juta, pengen deh sekian, itu nggak akan ada habisnya. Cuman ketika kita sudah bisa bersabar dan bersyukur untuk apa yang sudah ada di dalam diri kita, itu akan beda rasanya. Sabar misalnya apa? Kalau misalnya ada ujian dalam hidup, ketika ada beberapa masalah, kita cenderung kalau dalam istilah Jawanya semelek gitu. Semelek itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Dalam bahasa Inggrisnya aja sudah bisa berpikir tentang take it easy. Jadi udahlah ini cobaan, ya udah dijalani aja dengan santai. Nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Terus kemudian syukur itu artinya alhamdulillah selalu ada banyak yang bisa kita syukuri di setiap momen. Seperti misalnya nih, kalau dulu saya ngarir gitu, kok bisa ya temen aku di Jakarta dengan pencapaian seperti ini. Malah kemarin nih, baru kemarin, teman saya itu udah ada yang jadi rektor. Bahkan dulu ada temen yang dari Timor Leste udah jadi menteri. Wah. Kebayang gak sih broken heart-nya, ya ampun, dan aku belum apa-apa, S3 aja baru mulai gitu. Cuman itu tadi, yang saya syukuri adalah alhamdulillah, suami, anak-anak, orang tua semuanya sehat. Jadi seringkali kita terjebak pada sesuatu pencapaian yang semu gitu ya, keinginan yang semu. Padahal Tuhan sudah menyiapkan banyak hal, sudah memberikan banyak hal berkaitan dengan nikmat-nikmat yang sering kita abaikan, gitu nggak sih? Jadi jawabannya adalah ketika kita sabar dan syukur, itu sebenarnya semuanya cukup. Terus ketika kapan sih mulai muncul burnout? Ya ketika kita tidak pernah selesai dengan banyak ambisi, banyak obsesi, dan merasa lelah dengan diri kita. Cirinya nih, bangun tidur, udah tidur durasi lama, tapi merasa masih capek banget, capek gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Ini berarti kita sesuatu hal yang perlu untuk kita introspeksi nih. Apa sih yang salah? Apa aku kurang sabar dan syukur ya? Nah gitu sih. Terus kemudian ketika ada orang memiliki satu prestasi atau achievement, hati kita merasa sakit, kok aku nggak bisa sih? Itu berarti sabar dan syukur kita belum maksimal. Gitu sih. Nah, Ibu tadi udah bilang mengenai ciri-cirinya ya, Bu. Sekarang gimana cara membangun ambisi yang tetap sehat secara mental dan emosional? Oke. Ambis boleh nggak sih? Boleh. Tapi satu kuncinya harus realistis. Yang kedua, harus diimbangi dengan ikhtiar atau konsistensi dalam berproses, gitu sih. Jadi yang seringkali kita lupa, kita punya ambisi tapi nggak ada effort. Itu sama aja ini dong, bohong banget. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah itu tadi, yang pertama, ambisi yang realistis. Itu lebih ke apa ya? Menemukan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Misalnya nih, aku kuliahnya bagus nih di industri misalnya. Boleh dong kalau misalnya aku punya karir di bidang industri yang bagus, ya itu oke. Tapi itu tadi, yang kedua, imbangi dengan usaha yang optimal juga. Jangan lupa yang ketiga berdoa, yang keempat jangan lupa doa restu dari orang tua. Gitu sih. Jadi emang ambisi boleh, cuman 4 hal itu nggak boleh kita lupain. Gitu. Berarti memang caranya tuh ya yang pertama tadi harus ambisinya realistis. Realistis.
kita bisa mengukur. Iya. Artinya measurable ya, Iya. terukur gitu. Terus habis itu juga harus Bukan hanya usaha. optimal. Jadi nggak ada tuh sukses instan itu nggak Nggak ada, semuanya butuh proses Jadi apa dan yang kerja kalian keras. Jadi apa yang kalian lihat di sosial media itu nggak semudah itu. Ya. Jadi harus tetap doa juga. Doa juga dan wajib. minta restu orang tua. Betul, itu nggak boleh lupa. Nah, Mbak Ayah selanjutnya. Apalagi Ya, kan? selanjutnya kita ngebahas nih, ini sering banget terjadi atau ini tuh istilahnya sering banget dipakai sama Gen Z mungkin ya Bu. Apa tuh? Quarter life crisis. Yes. Ya. Ya. Ini masih sering banget gak sih? Aduh, Iya. aduh aku capek banget lagi Quarter life crisis gitu. Capek banget. Menurut Ibu tuh apakah quarter life crisis itu nyata dan bagaimana sih kaitannya itu dengan Oke. tekanan untuk sukses gitu? Ini nyata pakai banget kuadran. Nyata banget. Iya, mulai usia 18 tahun sampai dengan 30 tahun itu remaja biasanya mengalami ini. Coba tebak, apa yang paling mendasari munculnya quarter life crisis ini? Bandingkan diri dan orang lain. No, Tekanan dari dalam diri sendiri. no. Ekspektasi diri sendiri. No, yang paling utama adalah justru tekanan dari lingkungan sekitar. Contoh nih, kalau di Indonesia kan misalnya Lebaran. Lebaran itu adalah momen yang paling kadang menyakitkan buat anak-anak usia kuliahan ya. Misalnya nih, kok belum lulus sih? Udah dapat kerja di mana? Itu anaknya tante udah kerja di sini loh. Kalau enggak, udah dapat kerja di mana nih? Kamu bukannya cum laude ya? Nah, ini beberapa hal yang kadang membuat kita yang sedang mengupayakan yang terbaik buat hidup kita itu merasa give up. Aduh, ditanya itu lagi. Jadi seringkali itu yang membuat, kalau istilah Jawanya, kemerungsung gitu ya. Iya. Cuman balik lagi, kita bisa memilih kok antara mengabaikan itu atau menganggap itu sebagai sebuah hal yang membuat kita baper. Itu pilihan. Jadi bagaimana kita menata hati, itulah yang perlu untuk kita lakukan. Kita mau mengabaikan itu atau kita mau baper. Kalau kamu pilih apa? Menata hidup sendiri, terus sama juga kan. Tapi anak-anak sekarang kan biasanya baper nih ya. Karena quarter life crisis sendiri satu kecemasan ketika menghadapi tantangan di era kehidupan selanjutnya. Seperti misalnya 18 tahun. Kalau untuk beberapa anak yang berada di jenjang SMA, SMK, rata-rata mereka ditanya apa? Kuliah kemana? Mau kuliah di mana? Kamu kuliahnya di swasta ya? Anak tante lo kuliahnya di Gajah Mada misalnya. Nah, ini seringkali menjadi kecemasan buat anak-anak usia 18-an. Usia 23? Kok nggak lulus? Nggak lulus, iya lagi. Seperti Bubin juga, dulu saya juga sering ditanya gitu loh, kok kamu kuliahnya di swasta sih? Itu kadang-kadang yang membuat fase-fase kita insecure. Bahkan jujur, saya ketika sudah wisuda itu saya bingung, aduh aku lulusan swasta nih, kira-kira aku bisa apa ya? Jujur ya ini teman-teman, jadi seringkali kita insecure itu bukan karena diri sendiri yang bagaimana gitu, tapi justru orang-orang terdekat yang kadang menanyakan sesuatu yang membuat kita semakin pesimis. Tapi balik lagi, ketika kita sudah menemukan insight, ketika kita udah sadar, oh semua orang itu kadang-kadang tidak suka dengan pencapaian bagus kita, bener nggak? Ciri khas manusia tuh, ketika ada orang sukses maka akan nggak happy kan? Tapi ketika melihat orang menderita, senang banget. Karena mungkin ngerasa gini ya Bu, Iya. oh ternyata nggak aku yang paling buruk di sini. Iya, makanya kita harus bisa menata itu. Jadi pastikan bahwa kita punya mindset yang positif bahwa diri kita bisa kok melakukan banyak hal. Seperti saya dulu, udah lulus S1 mau ngapain ya? S2. Setelah lulus S2 mau ngapain ya? Bingung juga. Tapi ketika kita melakukan banyak hal dengan baik, kita mengisi waktu kita dengan baik, kita berproses dengan baik, maka Tuhan akan menuntun kita ke arah karir yang baik juga. Jadi percaya aja bahwa takdir baik akan membawa kita menuju ke hal yang juga baik. Tapi satu kuncinya apa? Percaya pada proses dan kerja keras gitu. Oke. Bahasa kerennya kayak let's get do the rest. Ya. Dan percaya bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Benar nggak sih? Nah, kan kita tadi udah bahas banyak. Nah, selanjutnya nih kalau kita ngomongin tentang mahasiswa, Bu, dan tekanan hidup tuh itu berarti secara nggak langsung kita ngomongin ini nggak sih, Bu, kayak betapa pentingnya peran kampus juga dalam hidup kita. Iya.
Nah, kira-kira apa sih peran kampus yang terpenting dalam membentuk mindset sukses yang realistis dan sehat tuh? Oke, tentunya kalau kampus sendiri kan punya kurikulum ya, punya kurikulum dan sebisa mungkin satu, menyusun kurikulum bukan hanya dari segi keilmuan, tapi dari segi karakter building. Banyak kan ya mata kuliah yang memang didesain untuk anak-anak ini bukan hanya sekedar siap secara akademis, tapi siap juga secara karakter dan personality gitu sih. Contoh nih, kalau di psikologi kan ada kode etik psikologi gitu kan. Betul, Nah, ini salah satu upaya kampus sebenarnya untuk kamu lebih ngerti bagaimana kita menghargai profesi kita sebagai psikolog gitu. Terus kemudian yang kedua, dari kampus sendiri upayakan untuk ya paling tidak memfasilitasi mahasiswa untuk bisa memiliki kegiatan yang positif di samping jam-jam kuliah gitu. Misalnya di sini ada UKM ya. Ada Ibu. Terus ini ada apa nih? LK lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan zamannya Bubin belum ada lah. Oh, belum. Jadi lembaga kemahasiswaan. Ini kan kalau kalian lihat ada beberapa hal yang kita nggak dapetin dari bangku kuliah, ya kan? Seperti misalnya bikin event kayak gini, kamu akan banyak belajar tentang how to manage banyak hal gitu ya. Betul. Seperti misalnya bikin event itu gimana sih, harus nge-range waktu antara kuliah dengan kegiatan non kuliah itu gimana sih? Bagaimana sih cara menghubungi narsum misalnya? Bagaimana cara bersurat? Bagaimana manajemen konflik? Bagaimana public speaking yang bagus? Bagaimana untuk mempersiapkan sebuah acara dan lain sebagainya? Bagaimana ketika ada beberapa masalah berkaitan dengan teknis, kamu bisa belajar banyak dari sini. Sementara di bangku kuliah kita nggak dapetin ini. Iya, betul. Jadi emang itu ya. Kurikulum yang kedua adalah memfasilitasi mahasiswa untuk hal-hal yang bersifat positif dan tidak ada di jalur kuliah. Itu sih. Dan yang ketiga satu lagi sih, dari kampus sendiri sebisa mungkin melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar itu dengan pendekatan yang lebih humanis. Oh iya, betul. Betul. Kayak Upin Ipin dong ya. Iya lagi. Iya lagi. Terus apa Ya, lagi? Ibu kan udah nyenggol-nyenggol nih soal soal kurikulum, soal lembaga kemahasiswaan, UKM dan lain sebagainya. Berarti kalau menurut Ibu nih, karena kebetulan kan Ibu juga dari sama-sama satu alma mater bareng sama kami dari Mercu Buana. Nah, menurut Ibu, apakah kurikulum dan kegiatan kampus yang saat ini nih, yang saat ini ada itu sudah cukupkah untuk membekali mahasiswa itu untuk nantinya terjun langsung ke dunia nyata, ke dunia kerja yang kayaknya penuh tekanan sih bakalannya gitu. Kalau dari kampus sendiri, kalau sekarang sih jujur ya better banget dibandingkan dengan zamannya Bubin dulu. Kalau zaman dulu saya dulu ikutnya Cakrawala, masih ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Iya, kampus yang paling moncer tuh. Ada majalahnya, ada buletinnya, ada macam-macam. Terus kemudian saya dulu ikut BEM juga. Cuman kalau zaman dulu sih hidup segan mati tak mau ya. Jadi BEM-nya pun juga nggak aktif. Kalau sekarang beda kan? Iya. Sekarang jauh lebih bagus dan itu satu harapan bagus untuk anak-anak di Mercu Buana ini bisa belajar banyak hal gitu. Tapi satu hal yang perlu Bubin tekankan, kadang kuliah berorganisasi di kampus itu belum cukup. Ada banyak hal untuk kalian bisa mendapatkan hal lain di luar kampus. Seperti Bubin dulu, saya gabung di lembaga psikologi terapan. Kenapa? Di kampus sendiri, hal-hal yang bersifat psikologi itu cuma sekedar 40%-nya kali ya. Sementara yang 60% adalah kita bisa praktis di lembaga psikologi terapan. Misalnya nih, kalau di mata kuliah pelatihan psikologi misalnya ada kan? Itu kan dapatnya teori nih. Kadang-kadang juga kalau kita praktek pun kita juga pakai ilmu dzikir kan? Dikira-kira. Sementara kalau di luar kita gabung di lembaga psikologi terapan, kita akan langsung terlibat aktif dalam kegiatan yang memang real. Seperti saya kan juga praktek bikin lembaga psikologi juga nih. Saya selalu melibatkan anak-anak yang masih kuliah gitu supaya mereka bisa belajar banyak. Jadi ketika mereka lulus nggak bingung. Pelatihan tuh kayak apa sih, kalau disuruh bikin pelatihan kayak apa ya, itu mereka udah dapat gambaran yang real. Terus kemudian kamu juga bisa jadi asisten biro. Ini anak psikologi semua kan? Iya, Ibu. Nah, kalau gitu berarti ayo lomba-lomba untuk ikut kegiatan yang bersifat langsung terjun lapangan. Misalnya seperti tadi ya, ikut biro atau mungkin gabung di lembaga psikologi terapan di luar sana. Terus yang berikutnya adalah coba deh kalian belajar untuk kerja part time. Itu ngebantu banget kalian untuk how to manage yourself. Karena biasanya kalau kalian sudah terbiasa dengan aneka kegiatan dalam satu waktu kamu harus semuanya oke, itu kamu belajar banyak tentang yang namanya time management. Manajemen waktu, manajemen diri,
angry management, atau Betul. gimana sih supaya kita bisa mengendalikan rasa marah, bete, sebel di saat jadwal sedang kredit-kreditnya. Itu belajar banyaknya dari kamu punya kegiatan di luar sana. Oke, berarti walaupun kampus udah memberikan yang mungkin kita butuhkan untuk nanti, tapi kita sendiri Tambahin dong dengan nilai iya, plusnya. berarti kita sendiri juga jangan ngerasa kayak udah cukup dari kampus, Iya, kitanya iya. harus menggali-gali lagi sendiri. Bener, karena di CV, di kurikulum vitae, makin banyak kamu punya pengalaman, itu semakin menjual gitu. Dan semakin menunjukkan bahwa kalian bisa diandelin dalam segala situasi gitu sih. Kan sekarang kalau saya lihat nih, waktu menyeleksi calon karyawan, CV itu cuman desainnya aja yang keren, sementara isinya nol besar. Padahal kalau CV yang benar-benar dibutuhkan sama HRD, itu adalah yang pengalaman kerja, pengalaman internshipnya banyak, pengalaman magangnya banyak. Tapi anak sekarang enggak ya? Desainnya keren, pakai Canva dihias sana sini, tapi pengalaman kerja strip, pengalaman magang strip. Gimana dong? Dan satu lagi pesan buat adik psikologi, kan ada program magang ya? Please pilih tempat magang yang memang bagus, yang membuat kamu nanti belajar banyak hal. Pilih tempat magang yang benar-benar bisa ngasih kalian kesempatan untuk berkarir di sana juga. Saya beberapa kali ketemu sama anak mercu yang mereka magangnya di tempat-tempat yang memang perusahaan multinasional itu bagus. Artinya kamu bisa ngerti bahwa ketika berkarir di satu tempat yang besar, di tempat yang bonafit, apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Gitu. Iya, jadi start dengan sesuatu hal yang menantang, jangan takut, nggak usah insecure, karena kampus kita bagus banget. Intinya jangan takut mencoba gitu ya. Iya, mumpung masih muda energinya masih meluap-luap. Iya, betul. sekali. Karena katanya kalau masih muda tuh dihabisin dulu stok gagalnya, guys. Iya, dan jangan takut gagal ya. Iya, betul. Jatuh adalah bagian dari langkah kita juga. Gitu. Dan nanti kita tinggal ke step berikutnya dengan lebih kuat lagi. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana sih kampus itu bisa lebih aktif mendampingi mahasiswa dalam mengelola stres dan ekspektasi terhadap masa depan tuh kampus tuh harusnya seperti apa gitu? Memberikan harapan yang positif untuk mahasiswa. Seperti kalau Mercubuana kayaknya udah MOU dengan banyak Dudi ya, dunia usaha, dunia industri kan. Itu satu langkah awal yang keren banget. Zaman Ibu dulu enggak dong. Magang nyari sendiri. Mau apa ya, dulu tuh semuanya sendiri, mulai dari assessment, mulai dari cari tempat sampai dengan semuanya kita sayang preparation gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak ya? Ada career center sekarang juga. Nah, dari center itu bagus banget ya sih? Iya. Kayak ngebantu kita buat lebih menata diri lebih mudah gitu. Betul. Dan sebenarnya kampus perlu juga untuk itu tadi, menjalin MOU yang lebih banyak lagi dengan Dudi. Plus satu lagi, karakter building untuk mahasiswa jangan sampai kececer. Jadi selain pinter, persiapkan mereka untuk bisa menjadi pribadi yang tough, yang tangguh, tahan banting gitu ya. Karena kalau generasi Z identik dengan meletre, satu peluang buat kita adalah menciptakan generasi yang tidak meletre. Generasi yang tangguh gitu. Kita dari kurikulumnya, dari kegiatannya, dari ada career center. Iya, ada career center. Tapi kadang tuh mahasiswa ada yang kayak gini loh Bu, seumpama dapat dosennya tuh emang ngajarin buat karakter building, tapi mahasiswa tuh karena mungkin Gen Z juga jadi nggak nangkep nih, nggak nangkep sama itu, jadi apa nih Bu, kayak apa ya istilahnya, motivasi gitu buat mahasiswa biar kayak nggak gitu. Nah ini dia yang saya sampaikan tadi di awal, please Gen Z stop untuk satu mengasihani diri, yang kedua please untuk playing victim. Kalian sedang digembleng di era yang serba instan. Jangan sampai tadi menjadi generasi yang rapuh, generasi strawberry. Karena proses itu memang kadang nyakitin, nggak enak. Butuh satu upaya banget untuk kalian bisa bangkit kembali, tapi yakinlah bahwa kerja keras di usia muda tidak akan mengkhianati nanti ketika kalian udah tua. Tinggal menikmati hasilnya aja ketika di usia muda kalian udah kerja keras dan terbiasa dengan hal-hal yang tidak nyenengin. Wah, keren banget gak sih guys insight dari Ibu? Nah, kan kita tadi udah bahas hal-hal yang sangat insightful nih dari Ibu Bintari. Sangat-sangat keren dan sangat-sangat memotivasi kita, terutama Gen Z kan. Banyak banget kayak motivasi-motivasi yang diberikan, juga kayak tutorial juga untuk Gen Z. Dan gimana nih Ayah menurut kamu? Ya, sangat-sangat insightful juga sebagai Gen Z ya, terutama ya juga ngerasa kadang agak tersentil sedikit nggak sih rasanya.
kayak jadi punya gambaran baru nih tentang arti sukses yang sebenarnya itu apa sih, ya kayak bahwa sukses tuh emang setiap orang beda-beda. Betul. Ya. Jadi jangan kita menyamakan timeline kita dengan orang lain. Ya. Itu reminder yang sangat-sangat bagus dari Ibu. Saya ini sih terharu. Nah, teman-teman, sayang banget nih kita udah sampai di penghujung acara di episode 1 ini. Tapi teman-teman jangan sedih karena kita bakal datang lagi buat teman-teman, buat nemenin teman-teman ngisi waktu luangnya. Bareng Ngobams tentunya, next-nya dengan bintang tamu dan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Asik. Betul. Jadi teman-teman jangan sedih dan tetap tungguin kita ya. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di Ngobams selanjutnya. Bye-bye.